Halo, tes 1, 2, 3. Apakah terdengar suaranya? Halo, oke. Akhirnya, alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu guru yang sudah bersabar ya. Tadi suara saya tidak terdengar. Ya, sebelumnya sudah diperiksa terdengar, tapi tadi tidak tahu kenapa tidak terdengar, jadi saya keluar lalu masuk lagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang setia hadir dan stay di ruangan ini ya ketika saya masuk lagi. Oke, sudah aman. Kalau gitu saya share screen ya Bapak Ibu guru. Oh, sebelum share screen saya mau menyapa Bapak Ibu guru dulu deh. Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini dari mana saja? Komen dong. Wah, ini ada beberapa yang saya lihat sebelumnya sudah hadir ya, seperti Bu Ervina, Pak Yamin. Oh, ada dari Cilacap. Halo Cilacap. Bandar Lampung, halo. Tasikmalaya, Bandung, Kalimantan Tengah. Wah, saya senang. Berarti hari ini teman saya dari berbagai macam wilayah di Indonesia. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu guru, nanti selama 2 jam ke depan akan bersama saya, kita akan membahas mengenai AKM berbasis numerasi. Kira-kira pengembangan soalnya itu seperti apa sih, begitu. Nah, untuk kenyamanan bersama, mohon untuk tidak berkomentar yang berbau sara ya, Bapak Ibu guru, karena kita di sini belajar. Jadi kita sambil belajar agar semuanya teman-teman yang di sini merasa nyaman belajar bersama, maka saya mohon untuk tidak berkomentar yang tidak menyenangkan, misalkan yang berbau sara seperti itu. Dan juga sebelum memulai kegiatan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu bersama-sama untuk sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar kegiatan ini berjalan lancar. Oke, ya, mari kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa saya cukupkan. Oke, semoga kegiatan hari ini berjalan lancar. Oke, Bapak Ibu guru, saya izin share screen ya. Share screen. Ya, nah hari ini kita akan membahas AKM berbasis numerasi. Nanti mungkin saya akan recall sedikit karena sebelumnya Mas Wisnu sudah sedikit menyinggung ya mengenai dasar-dasar asesmen nasional yang dalamnya itu ada AKM. AKM sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu adalah AKM literasi dan AKM numerasi. Nah, tapi sebelum itu saya mau ngajak Bapak Ibu guru untuk pemanasan. Nah, pemanasan. Ini adalah permainan hangman. Jadi kita tebak hurufnya apa. Lalu nanti kalau Bapak Ibu benar, maka Bapak Ibu akan mendapatkan skor ya. Saya tuliskan di sini. Tapi kalau Bapak Ibu guru salah, nanti digantung secara perlahan ya manusianya di sini. Oke, clue-nya adalah aku adalah rumah adat dari salah satu provinsi di Indonesia. Aku adalah rumah adat dari salah satu provinsi di Indonesia. Rumah adat ini dibuat tanpa menggunakan unsur logam, bahkan sebuah paku pun tidak digunakan dalam membangunku. Ayo, rumah apa? Hurufnya Bapak Ibu guru, huruf apa? A, B, C, D. Nah, jadi ketika membangun rumah ini tidak menggunakan paku sama sekali. Ini, ya, huruf G. Ini kayaknya benar. Ya, huruf apa lagi? Huruf G, benar. Pembangun rumah ini tidak menggunakan paku sama sekali. Huruf A, oke, mari kita lihat. Iya, huruf A ada. Tebak aja langsung, ayo, apa? Huruf D, ya. Ini kayak Bapak Ibu guru udah pada jago-jago deh. Ya, rumah gadang. Jadi tanpa ada menggambar sedikit pun udah jago ya. Jadi rumah gadang adalah rumah adat salah satu provinsi di Indonesia yang pada saat pembuatannya tidak menggunakan unsur logam sama sekali. Oke, selanjutnya. Aku merupakan kain songket berbahan dasar benang katun yang disongket benang emas, nah ataupun perak dari salah satu wilayah di Indonesia. Oke, ini kain
yang dari salah satu wilayah di Indonesia. Kain apa yuk namanya? Kain songket yang berasal dari salah satu wilayah di Indonesia. Wilayahnya adalah wilayah Sumbawa. Nah, ada nggak yang dari Sumbawa? Kain apa namanya? Ayo, apakah ada yang sudah menjawab? Ayo, apakah ada yang sudah menjawab? Boleh hurufnya T. T, tetot. T nggak ada. Bentar, T tidak ada. Saya gambar ya, karena nggak ada, jadinya saya gambar. Sudah dapat kepalanya. Ayo yang lain. K. Oke, bentar ya. K, saya lihat dulu. K ada. K ada di sini. Ayo. R. Oke, R ada lagi. O. Oh, tidak ada. Oke, karena tidak ada, jadi saya masukkan di sini ya. Jreng. Ayo, berapa kesempatan lagi? E. Oh. Oke, E ada. A juga ada. Oke. L juga ada. Apalagi? Ya, ini kayaknya udah pada nebak ya. Iya, krealang ya. Jadi krealang adalah kain songket berbahan dasar benang katun yang disongket benang emas ataupun perak dari salah satu wilayah di Indonesia. Di sini adalah Sumbawa. Bapak Ibu guru yang dari Sumbawa hari ini. Iya, krealang. Oh, suara saya hilang. Apakah teman-teman yang lain mendengarkan suara saya? Rekan-rekan guru yang lain mendengarkan suara saya? Aman, oke. Saya lanjut ya. Masih ada satu lagi. Iya. Ya, ini dia gambar kainnya. Jadi kalau ada teman-teman yang dari Sumbawa mau cerita mengenai kain ini, silakan. Satu lagi. Aku adalah sebuah bunga. Aku memiliki ciri khusus di mana ini langsung tebak aja boleh guru. Aku memiliki ciri khusus di mana terdapat batang yang keras dan berduri tajam serta bercabang-cabang. Biasanya batangku ini memiliki tinggi kurang lebih 5 hingga 15 meter. Nah, daunnya daun tunggal. Ada yang bertangkai dan duduk berhadapan, serta memiliki bentuk daun yang bulat. Nah, bentuk daunnya bulat dan juga membentuk seperti elips dengan ujung daun yang runcing dan sisi yang sama. Kaktus, salah. Tetot, janda bolong, salah. Rafflesia, salah. Ayo, kita sering menamai nama lain dari bunga ini adalah bunga kertas. Ayo, bunga kertas. Yeay, Bulusia, bougainville, bener. Jadi ini adalah bunga bougainville ya. Jadi ciri-cirinya seperti ini. Keras, dia berduri tajam, bercabang. Terus tingginya tidak terlalu tinggi, antara 5-15 meter. Kenapa saya bawa budaya dan juga ciri-ciri tanaman ke sini? Nah, nanti akan kita lihat. Jadi budaya dan scientific itu merupakan dua dari beberapa konteks yang kita perlukan pada saat kita mengembangkan soal AKM berbasis numerasi ini. Jadi budaya dan scientific merupakan konteks penting yang perlu kita bawa ya dalam AKM numerasi ini. Seperti itu. Iya, keren nih Bapak Ibu guru, jago ya budayanya dan scientificnya juga. Nah, itu dia tadi sedikit pemanasan kita ya. Semoga panas. Kalau nggak panas ya nanti kita pemanasan lagi setelah ini. Oke, nah ini saya mau recall sedikit mengenai AKM. Nah, AKM ini merupakan bagian dari asesmen nasional ya, Bapak Ibu guru, yang kita tahu bahwa ujian nasional itu akan digantikan dengan asesmen nasional. Asesmen nasional sendiri itu cukup berbeda dengan ujian nasional gitu. Dia kalau ujian nasional ya seperti bentuknya hampir sama seperti ujian sekolah ya. Kalau asesmen ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Sebenarnya pembagiannya mirip-mirip dengan asesmen yang ada di kurikulum 2013. Untuk kognitifnya itu ada di AKM, asesmen kompetensi minimum, diuji di sana. Kognitifnya diuji di sana. Terus karakternya dilihat, disurvey melalui survei karakter.
Lalu sekolahnya itu diuji melalui, atau bukan diuji, dilihat melalui survei lingkungan belajar gitu ya. Jadi AKM ini sendiri merupakan bagian dari asesmen nasional seperti itu. Jadi ada hal lain ya di asesmen nasional ini, yang itu adalah survei karakter dan lingkungan belajar. Nanti untuk survei karakternya itu jangan kemana-mana dari training ini maksudnya, karena besok akan lebih jauh dijelaskan oleh Mbak Amanda dan Miss K mengenai survei karakter ini. Oke, nah tadi itu AKM ya, bahwa AKM adalah bagian dari asesmen nasional. Nah, AKM itu sendiri sebenarnya apa sih gitu? Tadi saya bilang bahwa kognitifnya akan diuji di asesmen kompetensi minimum ini gitu. AKM itu sendiri merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Jadi memang dia tidak berfokus kepada kontennya, tapi berfokus kepada kompetensinya. Jadi kompetensi apa sih yang diperlukan agar si siswa ini paling tidak mampu mengembangkan kapasitasnya dan bisa berpartisipasi positif dalam masyarakat. Nanti kita lihat bahwa AKM ini tidak hanya terdiri dari konten, tapi terdiri juga dari lapisan kognitif dan juga konteksnya yang tadi saya buka di depan. Kira-kira konteksnya nanti seperti apa. Nah, oleh karena itu AKM ini tidak terdiri dari mata pelajaran tertentu seperti UN ya. Kalau UN tuh kan ada matematika, ada bahasa, ada kimia dan lain sebagainya. Nah, kalau si AKM itu dibagi menjadi dua. Jadi dibagi menjadi literasi membaca sama literasi matematika, numerasi. Karena kompetensi minimumnya itu sebenarnya sudah di-cover di literasi membaca dan literasi matematika ini. Seperti itu. Nah, kenapa AKM? Sebenarnya apa sih tujuan dari AKM ini? Jadi, pelaporan hasil AKM itu dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid. Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru di berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif. Nah, jadi kalau siswa sudah memiliki kompetensi minimum yang dibutuhkan untuk bisa lulus AKM, maka dia bisa saja untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan lain di berbagai mata pelajaran. Gitu. Jadi kalau kita bikin grafiknya seperti ini, konten mata pelajaran itu tujuannya untuk kompetensi yang dibutuhkan, yaitu dua tadi itu, literasi membaca dan juga numerasi. Nah, dari kompetensi yang ini itu bisa digunakan untuk menguasai konten-konten yang ada di mata pelajaran. Seperti itu. Jadi makanya yang diuji tidaklah lagi konten-konten yang ada di mata pelajaran, tapi kompetensinya. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan agar bisa menguasai atau bisa menguasai, kata yang tepat ya, agar bisa menguasai konten-konten yang ada di mata pelajaran ini. Nah, agenda webinar kita pada hari ini itu ada beberapa. Yang pertama, kita kenalan dulu sama AKM berbasis numerasi itu apa. Lalu yang kedua, tadi saya bilang ya bahwa AKM itu lebih dari sekedar konten. AKM itu konten, AKM itu kompetensi, AKM itu juga merupakan konteks gitu. Nah, nanti kita akan kenalan tuh sama 3 komponen AKM numerasi ini. Kita kenalan sama kontennya, kita kenalan sama level kognitifnya, kita kenalan sama konteksnya, dan yang terakhir kita latihan. Kira-kira mengembangkan soal AKM ini seperti apa sih? Begitu. Buat daftar hadir nih, saya sambil lihat kolom komentar. Untuk daftar hadir Bapak Ibu Guru, jangan khawatir karena nanti akan dibagikan di akhir sesi ya Bapak Ibu Guru ya. Nah, kalau ada yang memiliki pertanyaan ketika saya mempresentasikan, silahkan ditanyakan di kolom. Kalau di layar Bapak Ibu Guru ini saya kebayang ada 2 ya, live chat di sebelah kiri sama yang di sebelah kanan itu ada Q&A. Nah, kalau Bapak Ibu Guru punya pertanyaan, silahkan menanyakan pertanyaannya dan memasukkan itu ke kolom Q&A. Dan kalau punya komentar, ya silahkan boleh berkomentar di live chat ya Bapak Ibu Guru. Oke, suara saya kurang jelas. Nah, saya mau cek ke Bapak Ibu Guru yang lain. Apakah suara saya hilang? Oh, jelas. Oke, jelas, aman. Video saya apakah terlihat?
Oke, nah buat yang kurang jelas mungkin bisa dicek koneksi internetnya ya, Bapak Ibu. Apakah aman, volumenya dicek, apakah penuh atau tidak gitu. Oke, sip, yang lain aman. Berarti saya lanjut ya. Baik, saya lanjut. Nah, numerasi itu apa sih? Numerasi ini adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari dalam berbagai jenis konteks yang relevan ya. Khususnya di sini warga Indonesia karena kita ingin mengembangkan nilai-nilai atau value-value yang sesuai dengan bangsa kita seperti itu. Jadi yang dibutuhkan itu konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika seperti itu. Jadi dia syarat akan kemampuan berpikir yang berhubungan dengan hal-hal ini. Nah, sebenarnya ini Mas Wisnu pada kami selalu sudah menjelaskan juga bahwa AKM ini sebenarnya didesain mirip dengan framework oleh PISA gitu, di mana ada situasi dan konteks yang diperlukan di sana. Ada konten areanya juga mirip di sini, space and shape, change and relationship, quantity dan uncertainty, dan kompetensinya juga mereka berfokus ke agak berbeda sih. Kalau kompetensinya nanti kita lihat bahwa kita merefer ke Bloom taksonomi, kalau ini merefer ke kompetensi yang dibutuhkan dalam pelajaran matematika. Jadi di sini ada reproduksi, koneksi, dan refleksi. Di sini agak berbeda gitu, karena AKM itu refernya ke Bloom taksonomi seperti itu. Jadi sebenarnya AKM ini sendiri didesain mirip dengan framework yang digunakan oleh PISA. PISA itu apa? PISA itu memproduksi salah satu assessment, international assessment yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa-siswi kelas 5 SD gitu. Jadi apakah siswa apa yang bisa dari sisi numerasinya ya, Jadi apa yang bisa diimprove gitu dari sisi numerasinya, karena kemampuan numerasi ini penting untuk bisa yang tadi itu menguasai konten-konten di mata pelajaran yang lain seperti itu gitu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir karena konsep serupa sudah digunakan oleh lembaga-lembaga internasional lain gitu untuk mengukur kemampuan siswanya dalam numerasi gitu. Jadi ya ini merupakan salah satu hal yang positif lah gitu. Jadi kita bisa lihat arahnya kira-kira kemana. Nah, 3 aspek AKM. Tadi saya bilang AKM lebih dari konten. Nah, iya, jadi dia lebih dari konten. Ada hal lain di dalam AKM ini, yaitu adalah konten, kognitif, dan juga konteks gitu. Jadi kontennya apa? Kontennya bisa sangat banyak gitu, dari pelajaran manapun. Matematika, fisika, biologi, kimia, bahkan bahasa Indonesia gitu. Terus kognitifnya itu artinya ya level dari kompetensinya itu sendiri gitu. Kalau dari saya yakin Bapak Ibu guru pasti sangat familiar ya dengan Bloom taksonomi, itu mulai dari memahami sampai ke membuat. Nanti kita lihat AKM itu fokusnya di mana sih sebenarnya level kognitifnya. Dan yang ketiga adalah konteks. Nah, jadi agar kita memastikan bahwa siswa-siswi kita itu paham value-value baik dari bangsa kita sendiri gitu, maka disematkanlah 3 buah konteks juga di sini. Nah, nanti apa? Kita akan lihat konteksnya. Nah, aspek yang pertama dulu ya, konten dari numerasi ini. Jadi aspeknya itu adalah bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, aljabar. Nah, sebelum saya masuk untuk menjelaskan apa sih itu bilangan, apa sih itu data, apa sih itu aljabar, saya mau tanya ke Bapak Ibu guru dulu. Kira-kira kalau mendengar kata yang kedua deh, yang ketiga deh, kayaknya ini banyak. Mendengar kata data, apa yang terpikir Bapak Ibu guru? Ketika mendengar kata data, yang terpikir apa? Nggak harus ya, dari pelajaran Bapak Ibu guru kayak geografi atau bahasa Indonesia boleh. Statistika, oke. Informasi, oke. Angka, sensus, tabel, survei, oke, nice. Kumpulan informasi, deretan angka, survei.
Informasi, oke. Nah, iya, jadi seperti itu Bapak Ibu Guru, tidak harus matematika. Jadi tadi saya lihat ada yang bilang informasi gitu. Ada yang bilang memang related to matematika kayak grafik, statistik itu iya, tapi ada juga yang bilang kumpulan informasi gitu. Itu bisa saja di berbagai mata pelajaran ya, seperti itu. Jadi iya, hitung-hitungan laba dan rugi. Ya, bisa, tapi itu bisa multiple sih, bisa ada di mana-mana. Deretan informasi. Oke, nah seperti itu kira-kira Bapak Ibu Guru. Jadi tidak harus matematika, walaupun kelihatannya matematika tapi tidak harus matematika. Oke, mari kita lihat. Mulai dari yang pertama, bilangan. Nah, bilangan ini meliputi representasi, sifat urutan, operasi beragam jenis bilangan, bilangan bulat, cacah, pecahan desimal. Intinya ini bagaimana bilangan itu diperkenalkan ke siswa melalui berbagai macam konteks gitu, melalui berbagai macam konten yang ada di berbagai macam mata pelajaran. Misalkan sifat urutan gitu ya, operasi berbagai macam jenis bilangan, bilangan cacah tuh bentuknya kayak apa sih, bilangan bulat tuh bentuknya kayak apa sih gitu. Misalkan pena satu, ini bisa jadi ini bisa jadi berbagai macam soal ya. Pena itu sendiri sifatnya tuh solid gitu ya, itu bisa masuk di kimia gitu. Sifatnya pena ini adalah bilangan bulat gitu ya, karena dia satu, nggak bisa setengah pena, kecuali saya mau patahin ini jadi setengah. Pena ini satu, pena adalah bilangan bulat, ya kan, sifatnya solid. Itu bisa ada konteks-konteks kimia juga di dalamnya. Misalkan solidnya itu ukurannya berapa sih, kayak gitu. Solidnya ukurannya berapa sih? Nah itu misalkan ukuran dari solid tersebut adalah bilangan yang bulat juga gitu. Oh berarti ada konteks bilangan bulat di sana. Nanti misalkan ukuran solidnya adalah bilangan desimal gitu. Oh berarti ada konteks bilangan desimal di sana. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua, pengukuran dan geometri. Pengukuran dan geometri ini meliputi bangun datar, volume, luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari, juga menilai pemahaman peserta didik tentang ukuran panjang, berat, waktu, volume, debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Jadi yang ada hubungannya dengan 2 dimensi, 3 dimensi, pengukuran seperti itu belong to atau termasuk ke pengukuran dan geometri. Data dan ketidakpastian. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu Guru deh, kira-kira kalau konten geometri di pelajaran Bapak Ibu Guru itu contohnya apa aja? Ayo, boleh komen di kolom komentar Bapak Ibu Guru yang di aplikasi dan juga yang di YouTube. Ayo, saya mau tanya, kira-kira kalau misalkan bangun datar, oke, hitung volume larutan, oke, bangun datar, volume. Nah ini saya berarti melihat, ini berarti saya melihat dari sisi matematika ya, kongruensi volume. Oke, yang dari yang lain ada nggak kira-kira dari mata pelajaran lain? Dari SD, luas kebun, oke. Oke, mengukur tinggi pohon. Oke, benar Bapak Ibu Guru semuanya. Terima kasih. Oke, sebentar saya lihat teman-teman yang di YouTube ya, teman-teman yang di YouTube gimana komentarnya. Oke. Bangun datar, jarak. Oke, benar. Bangun ruang, konversi, luas ruangan kelas, bangun datar. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Kalau mau dibawa di konteks sejarah, misalkan luas dari volume dari artefak ini berapa gitu, itu kan bisa juga kita mau bikin ke konteks sejarah gitu, jadi tidak harus matematika seperti itu. Oke, kesebangunan, rumus struktur, oke, macam-macam. Ini kayaknya Bapak Ibu Gurunya udah lebih jago dari saya ya. Oke, saya lanjut ke yang selanjutnya. Nah, ini tadi yang udah saya tanya. Data dan ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Ini sangat luas menurut saya. Jadi, data itu kan bisa saja disajikan di berbagai macam konteks.
Misalkan data pasien COVID di Jakarta gitu ya, pasien yang terkena COVID di berbagai rumah sakit di Jakarta. Itu kan bisa aja banyak ya Bapak Ibu guru ya, bisa masuk ke matematika, bisa juga masuk ke biologi gitu, bisa juga masuk ke ekonomi gitu, misalkan jadinya pembayaran dari pasien itu jadinya seperti apa gitu, bisa apakah menggunakan asuransi atau tidak gitu, jadi bisa berbagai macam. Nah, saya mau tahu dari Bapak Ibu guru, kalau di mata pelajarannya masing-masing, kira-kira data ini seperti apa? Sensus, oke, sensus itu sosial bisa ya, mata pelajaran sosial. Data jumlah jiwa pemilih pilkada, ya. Pengukuran tumbuhan, nah pengukuran tumbuhan itu mungkin yang sebelumnya ya tadi ya, ke pengukuran. Data biotik, abiotik, oke. Umur, nah ini saya belum lihat yang dari justru saya belum lihat yang dari sains ya. Luas lautan, oke. Lautan kali, lautan, oh iya bisa sih sebenarnya. Data jumlah keluarga, oke, benar. Peminat keripik ubi, tinggi badan, data berat badan, oke, nice. Berarti udah kelihatan ya bahwa ternyata si numerasi ini bisa kita bawa ke berbagai konteks di berbagai mata pelajaran. Jumlah siswa, oke. PKN luas daerah desa, oke, nice. Jadi saya udah lihat dari berbagai macam nih, sosial, PKN, data rencana anggaran biaya bangunan untuk jurusan DPIB. Oh, oke, nice. Jadi dari ada jurusan juga. Nah, saya senang nih begini nih. Saya tadinya justru nggak tahu, tapi jadi tahu sekarang konteks-konteks yang lain juga. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru. Oke. Data anak-anak yang suka pelajaran matematika. Ya, benar sekali. Makin kelihatan ya Bapak Ibu guru bahwa si numerasi ini bisa kita bawa ke berbagai macam mata pelajaran. Yang terakhir, aljabar. Nah, aljabar ini meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, serta rasio dan proporsi. Misalkan, saya contohin, kalau di matematika itu peta gitu ya, peta misalkan saya lagi mau, kan Google Map tuh dipakai ya, Google Map tuh skalanya misalkan 1 cm di handphone saya itu adalah, ketika saya sedang melihat pada saat itu adalah 1 kilometer gitu. Nah, saya mau ke tempat Mbak Iyang misalkan, di situ ada 5 cm, oh berarti jaraknya 5 km gitu, itu misalkan rasio gitu. Nah, kalau dari sisi rasio ya, ini ada banyak, tidak hanya rasio, bisa jadi persamaan, pertidaksamaan, relasi, hubungan ya, fungsi gitu juga bisa proporsi. Nah, kalau di tempat Bapak Ibu guru nih, aljabar ini konteksnya apa kira-kira? Deret aritmatika, benar. Waktu yang dibutuhkan, aduh cepet banget ya, waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian bangunan, iya bisa, itu masuk ke dalam fungsi, bisa, benar. Proporsi untuk membuat kue, jago, itu bisa bahasa Indonesia juga sepertinya ya. Skala, oke, tentu saja. Menghitung keuntungan, iya. Koordinat titik, sebentar, koordinat titik kalau dibuatkan ke dalam bentuk persamaan bisa, benar. Rumus-rumus fisika, iya, banyak banget rumus-rumus fisika ya Bapak Ibu guru. Oke, saya mau lihat dari teman-teman yang dari YouTube. Hubungan relasi, iya. Mengukur lebar lapangan bola, oke, itu mungkin lebih ke pengukuran kali ya. Menghitung modal minimum, iya, menghitung modal minimum. Perhitungan dosis maksimum obat, iya, bisa. Skala ketinggian data, teks prosedur. Nah, ini harus tahu dulu teks prosedurnya seperti apa. Hubungan harga dan jumlah barang, tentu saja hubungan harga dan jumlah barang ya, itu bisa dibuat persamaannya seperti apa. Persamaan gelombang, iya. Kalimat perbandingan dalam bahasa Inggris tentang berat badan. Oh, kalimat perbandingan itu menggunakan, saya kurang familiar dengan formulanya. Saya harus cari tahu lagi nanti itu kira-kira seperti apa. Menebak umur. Perbandingan umur kali ya, dibandingkan menebak umur. Oke, saya lihat lagi. Oke, reaksi fisika kimia, ya, itu bisa dibuat ke dalam bentuk persamaan ya. Nah, udah kelihatan ya, makin kelihatan ya, bedanya kira-kira seperti apa. Nah,
Saya tanya nih, kalau diskon harga pakaian di toko itu kira-kira kontennya apa? Ayo. Diskon harga pakaian di toko. Ini Pak Yamin menjawab aljabar, aritmatika, aljabar. Ayo, konten apa? Aljabar, ada yang bilang bilangan. Aljabar, aritmatika. Oke. Aljabar, persamaan, aritmatika. Oke, banyak yang aljabar ya. Ayo, kira-kira apa? Aljabar. Oke, ya. Ya, oke. Ya, saya tadi dengar ada Bapak Ibu guru yang ingin membaca, maaf bukan mendengar. Ada Bapak Ibu guru yang ingin melaksanakan ibadah sholat. Silakan Bapak Ibu guru, nanti begitu ibadah sholatnya selesai kembali lagi ke sini, silakan. Oke, ini saya lihat banyak yang menjawab ini ya, menjawab aljabar ya. Dan ada juga tadi yang jawab bilangan. Mungkin tergantung Bapak Ibu guru. Tergantung. Nah, apabila misalkan mau mencari agar untung diskon mana sih yang harus diambil, itu aljabar ya. Tapi kalau misalkan 50% termasuk bilangan apa, nah itu bisa jadi bilangan di sana. Jadi ya benar, bisa jadi ada berbagai macam konten ya. Nah, ini jarak antar wilayah pada peta, ini kira-kira apa? Jarak antar wilayah pada peta. Jadi ada Google Map, terus jarak antar wilayahnya. Ada yang jawab perbandingan, aljabar, data, perbandingan, skala. Skala, iya itu skala, tapi dia masuk ke konten bagian mana Bapak Ibu guru? Dia skala, maka dia masuk ke konten bagian aljabar, data, geometri, pengukuran luas kelas, bilangan. Oke, nah jadi ya saya setuju ini adalah skala. Skala masuk ke bagian ini ya, aljabar ya tadi ya. Ini rasio skala proporsi itu masuk ke bagian aljabar. Maka ini adalah aljabar. Satu lagi, kemiringan menara Pisa. Ayo, kemiringan menara Pisa. Kalau kemiringan menara Pisa apa? Fungsi, geometri gradien ya. Kalau gradien itu apa? Iya benar, karena mungkin gradien salah satu yang bisa mengukur kemiringannya ya melalui gradien, dan gradien itu adalah bagian dari geometri. Benar, yeay, keren-keren nih Bapak Ibu guru. Oke, nah itu tadi aspek pertama ya Bapak Ibu guru. Ada data, ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan kepastian, dan aljabar. Dan ini tidak hanya dalam konteks matematika, tapi bisa juga dari konteks mata pelajaran lain. Oke, next adalah tingkat kognitifnya. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru, iya pengukuran dan geometri itu satu rumpun Bapak. Nah, ini yang kedua. Maaf, tadi saya agak terdistract sama komentarnya. Yang kedua, aspek kedua, yaitu adalah tingkat kognitif. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru sudah sangat familiar dengan Bloom taksonomi. Ini adalah hierarki tingkat pengertian siswa ya. Tingkat pengertian siswa berdasarkan level-level yang sudah didesain oleh si Bloom taksonomi ini, mulai dari tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi. Nah, ada remembering, itu mengingat, understand, memahami, apply, mengaplikasikan, menerapkan, analisis, menganalisa, evaluasi, mengevaluasi, create, ini membuat. Nah, jadi si Bloom ini membaginya menjadi dua. Lower order thinking, ini yang pemikiran tingkat rendah, sama higher order thinking, pemikiran tingkat tinggi. Nah, kalau di AKM, itu fokusnya ke tiga level, bukan HOTS dan LOTS, tapi fokusnya ke understand, pemahaman, penerapan, sama penalaran gitu. Jadi bukan LOTS sama HOTS, tapi pemahaman, penerapan, sama penalaran ya Bapak Ibu guru ya. Saya ulangi lagi, pemahaman, penerapan, sama penalaran. Oke. Nah, apa itu pemahaman? Kalau pemahaman berarti ada di level
memahami ya, ada di level memahami fakta, prosedur serta alat matematika. Contoh soalnya bisa saja hitunglah jumlah gitu, karena untuk menghitung butuh paham ya kan, itu salah satu contohnya. Atau contoh lain, hitunglah tadi ya, terus bisa juga berapa hasil dari ini dikalikan ini gitu, berapa hasil dari perbandingan ini dan ini gitu, perbandingan A dan B. Nah itu bisa juga pemahaman, karena untuk bisa menjawab persoalan tersebut dia butuh paham gitu, butuh paham aja, butuh paham kira-kira perbandingan rumusnya apa sih gitu, perkalian rumusnya apa sih, paham terus bisa menjawab. Oke, terus yang kedua penerapan, naik satu level tuh, naik satu tingkat si penerapan. Si penerapan ini mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Naik satu tingkat, tapi ini masih bersifat rutin ya. Jadi terprediksi gitu. Naik satu tingkat. Jadi dia yang udah dia tahu tadi tuh, yang udah dia paham, itu dia ambil sama siswanya, diambil dan diterapkan ke hal-hal yang bersifat rutin. Misalkan ada sebuah permasalahan ya, ada sebuah permasalahan, misalkan saya mau pergi ke kantor gitu, jaraknya 8 kilo, ada motor sama ada mobil gitu. Kalau motor misalkan per kilonya 10.000, kalau mobil per kilonya 15.000 gitu. Kira-kira saya mau ambil yang mana ya biar murah gitu misalkan. Nah itu saya berarti paham dulu kira-kira harga murah itu didapatkan dari rumus apa sih gitu, terus saya terapkan ke kehidupan sehari-hari gitu. Jadi paham dulu konsep bilangan yang lebih kecil dari bilangan yang lain, si murah tadi itu. Nah itu baru saya aplikasikan ke permasalahan yang saya hadapi di kehidupan sehari-hari. Iya, menggunakan konsep, menerapkan konsep yang dipahami tadi itu gitu. Yang sifatnya rutin. Kayak tadi pergi ke kantor kan berarti rutin ya. Nah, ini naik lagi satu tingkat, penalaran. Jadi bernalar, kalau di Bloom taksonomi tadi analisis ke atas lah, tapi nggak sampai membuat ya. Bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya non rutin. Nah, ini kalau ini sifatnya non rutin. Kalau tadi itu sifatnya rutin ya, kita udah lihat ya sehari-hari, oh pergi ke kantor gitu ya, memasak nasi, memasak makanan gitu, dan lain sebagainya. Kalau ini yang bersifat non rutin. Jadi kalau tadi udah biasa, udah paham ya, yang dipahami konsepnya diterapkan, dia ketemu pola tuh. Karena ketemu pola, jadi diberikan sesuatu yang sifatnya non-rutin atau berbeda, dia jadi tahu bagaimana caranya memecahkan ya permasalahan tersebut. Nah, kita latihan lagi ya. Kalau misalkan ada informasi nilai gizi dari sebuah makanan, nah ini nggak apa-apa ya Bapak Ibu Guru pakai makanan walaupun kita puasa. Informasi nilai gizi dari sebuah makanan. Nah ini kira-kira kalau pertanyaannya berapa persen total gula, total karbohidrat dan gula, ini level kognitifnya apa? Ayo, level kognitifnya apa? Saya izin sebentar ya Bapak Ibu Guru. Oke, penalaran, pemahaman. Oke, banyak yang jawab pemahaman ya. Saya ke YouTube. Pemahaman. Oke. Nah, sambil Bapak Ibu jawab, ini saya lihat ada sebuah pertanyaan. Apakah ketiga level kognitif tersebut bisa dipakai secara bersamaan? Kalau pertanyaannya 3 bisa. Tapi kalau pertanyaannya 1 ya tentu saja antara 3 itu yang mana gitu. Tergantung ininya. Kalau kontennya, apakah kontennya bisa dipakai secara bersamaan? Oh, tentu saja. Kayak tadi si diskon itu bisa saja bilangan kalau kita fokus ke bilangannya, tapi bisa saja aljabar kalau kita fokus mencari harganya ya, karena ada operasi yang terjadi di sana. Nah ini saya lihat banyak yang menjawab pemahaman. Yeay, saya setuju, benar, pemahaman. Kenapa pemahaman? Ini menurut saya ya. Kenapa pemahaman? Karena menurut saya untuk bisa menghitung total karbohidrat dan total gula, itu yang perlu kita pahami adalah bagaimana cara penjumlahan gitu ya, konsep penjumlahannya, ya nggak?
ya kan? Konsep penjumlahannya, total karbohidrat berapa? Nah ini 19 gram, gula 8 gram gitu. Jadi ini ditambahin gitu. Perlu mengetahui konsep penjumlahan di sini gitu. Perlu paham konsep penjumlahan di sini gitu sehingga dia bisa menambahkan. Jadi pemahaman ya Bapak Ibu guru. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa flyer atau ini perumahan ya. Atau brosur perumahan. Nah, kalau memilih provider rumah yang paling murah, ayo. Penalaran, oke. Penerapan, oke. Yang mana? Penalaran atau penerapan? Rutin atau enggak rutin sih ini kira-kira? Penalaran yang diterapkan. Penalaran. Oh, rata-rata pada jawab penalaran ya. Ya. Penerapan. Ada yang jawab penerapan. Penalaran. Oke, saya personally mendesain ini untuk dijawab penalaran sebenarnya. Karena dia sudah memilih provider rumah yang paling murah dan di situ butuh lebih dari sekedar pemahaman dan penerapan gitu. Dia merekomendasikan sesuatu gitu dan saya melihat ini bersifat non rutin. Jadi paham tentunya ya, paham membaca data-data yang ada di dalam flyer ini, data-data yang ada di dalam brosur ini, lalu mempertimbangkan tadi, yaitu yang paling murah yang mana. Berarti dia menghitung lagi kan, oh kira-kira kalau misalkan membeli di provider Sultana itu yang dibutuhkan sekian gitu, membeli di provider Green Home yang dibutuhkan sekian, lalu dia membandingkan ya, dari situ dia membandingkan mana yang lebih mahal, mana yang lebih murah. Nah dari membandingkan dia memutuskan, oh ternyata si Green Home ini lebih murah ya, jadi Green Home lebih murah. Jadi menurut saya ini adalah penalaran gitu, karena butuh lebih dari sekedar paham dan menerapkan. Tadi itu yang pertama, dia hitung dulu biayanya berapa, lalu dia bandingkan, lalu dia memilih dan merekomendasikan, sehingga ini adalah penalaran. Oke, suara saya kecil ya. Bapak Ibu guru yang lain, halo, apakah mendengar suara saya? Apakah kecil? Oke, sip. Saya lanjut ya kalau gitu. Oke, yang ketiga, ini ada kasus terkonfirmasi COVID-19 tingkat nasional. Pertanyaannya, rekomendasi kebijakan berdasarkan data yang ada gitu. Jadi ya yang kena kasus positif COVID per tanggal sekian gitu, 1,6 juta di Indonesia, masyarakat Indonesia ada berapa gitu. Terus siswa diminta untuk menulis rekomendasi kebijakan berdasarkan data yang ada. Penerapan, oke, penerapan. Misalkan rekomendasi kebijakan contohnya apa sih Mbak Eka? Misalkan lockdown gitu, diberlakukan lockdown karena sudah banyak yang terkena COVID gitu. Misalkan 90% warga Indonesia terkena COVID, maka perlu diberlakukan lockdown. Atau tidak perlu lockdown karena hanya 1% dari warga Indonesia yang terkena COVID. Gitu. Ayo, ini apa? Level 1 pemahaman, level 2 penerapan, level 3 penalaran. Ayo yang mana? Penerapan. Penalaran. Oke, penerapan. Penalaran. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah sangat tinggi ya. Saya lihat ada beberapa Bapak Ibu guru yang berkomentar analisis. Iya. Ini adalah sudah masuk di level analisis. Sudah tingkat tinggi sekali ini sebenarnya merekomendasikan kebijakan ya dari data yang ada. Jadi ini adalah level 3, yaitu adalah penalaran gitu. Karena nggak cuma bisa paham nih, kita paham ya, oke kasus positifnya sekian, yang aktif sekian, yang sembuh sekian, yang meninggal sekian. Yang terus kita juga perlu menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada ya selain ini gitu. Jadi kalau soalnya merekomendasikan kebijakan berdasarkan data yang ada itu penalaran karena tinggi sekali, butuh pengertian yang tinggi sekali untuk bisa tahu rekomendasinya apa. Oke, nah itu dia tadi. Jadi
kelihatan ya Bapak Ibu Guru ya bedanya antara pemahaman, penerapan sama penalaran. Kalau pemahaman tuh kita butuh paham akan konsep tertentu, jadi siswa cuma butuh paham untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Penerapan, nah yang dipahami tadi itu dicoba diterapkan di hal-hal yang bersifat rutin gitu. Apakah siswa bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari misalkan. Naik satu tingkat lagi, penalaran. Penalaran itu ya ini menyelesaikan menganalisa yang bersifat non rutin gitu. Jadi kalau tadi udah biasa ya menerapkan dapat polanya, nah itu digunakan untuk bisa menjawab hal-hal yang bersifat non rutin tadi itu. Oke, nah selanjutnya adalah konteksnya. Nah tadi saya udah bawa di depan ya bahwa AKM itu lebih dari sekedar konten, ada konteksnya. Konteksnya contohnya tadi adalah konteks personal, itu ada kaitannya dengan kepentingan diri secara pribadi. Kepentingan diri secara pribadi, misalkan saya mau beli sabun dan sampo, uang saya sekian gitu, berapa kembaliannya, itu personal ya, karena ada hubungannya sama kebutuhan pribadi saya. Sosial budaya, itu berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Seperti yang COVID tadi itu kan berkaitan dengan kepentingan antar individu ya, itu bisa masuk isu kemasyarakatan juga, itu bisa masuk ke sosial budaya. Di depan tadi rumah gadang bentuknya seperti itu gitu, nah itu bisa masuk ke sosial budaya juga gitu. Lalu kain yang sangat indah tadi dari Provinsi Sumbawa itu juga bisa masuk ke konteks sosial budaya. Scientific itu berkaitan dengan isu, aktivitas, fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Jadi misalkan informasi mengenai gizi tadi itu ya, informasi mengenai gizi gitu, lalu ciri-ciri bunga bougainville tadi gitu, itu bisa masuk ke dalam scientific. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Nah untuk Bapak Ibu Guru yang mungkin tidak mendengar suara saya, ini ada rekomendasi dari rekan untuk coba keluar dulu, lalu nanti masuk lagi. Siapa tahu nanti bisa terdengar suaranya. Oke, nah selanjutnya ya. Kita latihan lagi yuk. Kalau ini, panjang lintasan mobil Tamiya. Ayo, kira-kira konteksnya apa? Ayo, panjang lintasan mobil Tamiya, konteksnya adalah, yuk, komen di kolom komentar. Pribadi, personal. Ya, ini kita udah masuk konteks ya, Bapak Ibu, bukan lagi level kognitif. Pribadi, personal, pribadi. Oke. Personal, pribadi. Oke, nah ini sebenarnya kita semua setuju ya bahwa ini adalah personal pribadi. Iya, karena terkait dengan interest, keinginan, kesukaan si anak itu sendiri, sehingga ini masuk ke personal. Mari kita lihat yang lain. Nah, sudut atap rumah gadang. Ayo, ini apa? Sudut atap rumah gadang. Sudut atap rumah gadang, konteksnya sosial budaya, sosbud, sosial budaya, oke. Scientific, ada yang jawab scientific. Ada yang jawab personal, oke. Iya, ini sepertinya budaya ya Bapak Ibu Guru ya, karena merupakan bangunan ini merupakan salah satu contoh kebudayaan dari adat Minang gitu, Sumatera Barat, sehingga ini adalah sosial budaya. Baik, mantap Bapak Ibu Guru. Lanjut. Nah, ini adalah kandungan dari 126 gram pisang. Yang ditanya kandungan nutrisi buah pisang. Ya, yang ditanya misalkan kandungan vitamin C-nya berapa gitu. Ini apa yo? Scientific. Ada yang jawab sosial budaya. Ya, ini scientific ya, Bapak Ibu Guru ya. Scientific di dalamnya. Oke. Mantap. Nah, ini kita sepertinya sudah sama-sama setuju ya. Mana yang personal, mana yang merupakan scientific, mana yang merupakan sosial budaya. Nah, bentuk soal AKM-nya itu sendiri kira-kira seperti apa sih? Jadi kalau AKM-nya itu sendiri ada berbagai macam ya, mulai dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, sama esai. Jadi jumlah soalnya nanti itu sekitar 36, jadi ini semua dijumlahkan 36.
Bapak Ibu guru. Jadi tidak hanya pilihan ganda atau tidak hanya esai, tapi beragam. Pilihan ganda itu sekitar 20%, pilihan ganda kompleks itu paling banyak, yaitu ada 50%, benar salah itu 10%, isian singkat juga 10%, esai juga 10%, gitu. Jadi beragam bentuk soalnya. Nah, sekarang kita lihat. Tadi saya memberikan contoh-contoh, tadi kita diskusi bersama ya, contoh-contoh konteksnya, contoh-contoh kontennya, contoh-contoh level kognitifnya. Nah, sekarang kita lihat per level. Mungkin nggak sih sebenarnya TK itu ada AKM numerasinya? Nah, saya mau tahu, ada nggak Bapak Ibu guru yang dari TK di sini? Apakah ada yang dari TK? Saya mau dengar dong. Apakah ada Bapak Ibu guru yang dari TK? Ada yang dari PAUD? Ada dari PAUD, oke. Nah, mari kita berdiskusi per levelnya. Nah, ini ya kelihatan ya. Ya sebuah piring, diberikan sebuah piring ya, di dalamnya ada ini ini kita bilangnya buah apel ya. Kok saya kayaknya buah ceri tapi ini mirip buah apel gitu. Ya udah bilang aja buah apel. Jadi ada buah apel jumlahnya sekian, ada buah pir jumlahnya sekian, iya mirip tomat juga. Ada buah pisang jumlahnya sekian. Ditanya berapa jenis buah yang ada di dalam piring. Nah, ini kontennya bilangan, karena bilangan bulat ya, menghitung bilangan bulat. Terus konteksnya personal, karena berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, yaitu makan ya, jadi personal. Level kognitifnya 1, masih pemahaman. Dia menghitung ada berapa jenis buah yang ada di sini. Gitu. Tipe soalnya pilihan ganda A, B, atau C. Jenis buahnya apa? Oh, ini tomat. Kalau yang bilang mirip tomat, yang bilang mirip apel, apel gitu. Oh, ini adalah pir gitu ya. Oh, ini adalah pisang gitu. Nah, jadi ini adalah contoh soal AKM untuk level TK ya, Bapak Ibu guru ya. Dengan konten bilangan, konteksnya personal, level kognitifnya masih level 1, pemahaman, tipe soalnya pilihan ganda. Lanjut, kira-kira kalau ini level kognitifnya penerapan, kira-kira akan seperti apa? Nah, ini dia. Kalau penerapan saya ganti. Apabila kakak memakan sebuah apel, oh ternyata saya menganggap ini apel. Apabila kakak memakan sebuah apel, berapa buah sih yang tersisa di dalam piring? Nah, ini naik satu tingkat. Kalau tadi cuma ngelihat, oh ada apel, pir sama pisang toh. Kalau ini kakak mengambil sebuah apel, kira-kira berapa buah ya yang tersisa di dalam piring gitu. Jadi dia akan mencoret ini dan menghitung yang lain gitu. Dicoret dan menghitung yang lain. Lalu ayah dan ibu ingin, ini saya naikin satu level lagi kognitifnya, jadi penalaran. Ayah dan ibu ingin sarapan masing-masing satu buah pisang ya. Jadi ayah mau sarapan satu pisang, ibu mau sarapan satu pisang. Berdasarkan jumlah buah yang ada di sini. Kira-kira pisang kamu cukup nggak ya? Nah, cukup apa nggak gitu? Kalau nggak cukup, apa yang harus kamu lakukan gitu? Jadi, wah di sini pisangnya ternyata cuma satu. Kalau ayah sama ibu mau masing-masing satu pisang, berarti nggak cukup dong pisangnya. Berarti mau ngapain? Mau beli pisang lagi yang baru gitu, atau mau pisangnya cukup tapi dibelah dua gitu misalkan. Nah, macam-macam ya, jawabannya bisa macam-macam. Ini adalah penalaran. Jadi mengarahkan dia untuk kira-kira kalau dia punya satu pisang tapi ada 2 orang tuh dia mesti ngapain sih? Apakah dia beli pisang baru atau pisangnya dia potong jadi 2 gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, nah buat Bapak Ibu guru yang di PAUD atau yang lain juga boleh. Ini kira-kira ada data seperti ini. Ada buah semangka gitu ya, jumlah siswa yang memiliki sekian gitu. Jeruk, jumlah siswa yang memiliki sekian, tergantung berdasarkan jumlah jeruknya. Stroberi, jumlah siswa yang memiliki sekian, tergantung dengan jumlah stroberinya. Terong, jumlah siswa yang memiliki sekian, tergantung jumlah
terongnya. Nah, sekarang saya mau Bapak Ibu Guru untuk berdasarkan tabel ini buat pertanyaan yang ada dalam level pemahaman. Yuk, pemahaman dulu. Kira-kira pertanyaan yang bisa muncul apa? Oke, dari Pak Muhammad Yamin, berapa jenis buah? Bisa, pemahaman yaitu ya Pak ya. Karena kita tinggal lihat, oh ada semangka, jeruk, stroberi, sama terong. Berapa macam buah? Oke. Berapa jumlah terong dan stroberi? Mas, terlalu susah nggak ya itu buat anak TK? Berapa jumlah terong dan stroberi kalau pemahaman? Mungkin salah satu aja ya, berapa jumlah terongnya, karena dia baru bisa menghitung yang bersifat ya penghitungan sederhana gitu. Kalau terong kan jenisnya masih satu ya. Ya, berupa jumlah terong. Berapa jumlah seluruh siswa? Berapa jenis buah? Buah terbanyak pada gambar adalah, nice. Saya ke YouTube ya, saya lihat. Berapa perbandingan buah semangka dan buah jeruk? Wah, itu udah susah itu. Mungkin kalau buat TK belum ya. Berapa jumlah buah semangka? Oke, pemahaman dulu ya Bapak Ibu Guru. Buah mana yang paling enak? Nah, itu tidak bisa dijawab karena enak menurut saya mungkin bisa jadi beda dengan enak menurut Ibu ya. Kalau menurut saya tuh paling enak terong ya. Menurut Ibu bisa jadi paling enak bukan terong. Oke, lanjut. Apa warna jeruk? Oh, kalau warna itu mungkin tidak terkait dengan numerasi ya Bu ya. Tidak terkait dengan numerasi. Jadi mungkin yang lain. Jumlah yang sedikit. Nice. Berarti kita sama-sama paham ya, pemahaman itu seperti apa gitu. Tadi ada yang tanya berapa jumlah semangka gitu, berapa jumlah buah jeruknya gitu. Terus berapa jenis buah-buahan ya yang ada gitu. Berapa jumlah siswanya, itu bisa. Pemahaman. Nice. Lanjut ke penerapan. Kalau dinaikin satu level ke penerapan, kira-kira soalnya bisa jadi seperti apa? Berapa buah yang mengandung vitamin C terbesar? Bisa kalau dikasih keterangan ya. Kalau dikasih keterangan kandungan vitamin C-nya berapa, tapi jangan pakai persen-persen, nanti dia bingung karena masih anak TK. Kalau seperti ini aja kan kurang bisa dijawab. Penerapan, berapa jumlah jeruk tambah jumlah terong? Nice. Kalau tadi pemahamannya cuma ditanya jumlah terong, penerapannya ditanya jumlah jeruk dan jumlah terong, ditambah satu tingkat lagi. Mantap. Buah apakah yang jumlah paling banyak dan paling sedikit? Bisa kita gabungin ya. Kalau tadi yang ditanya cuma yang paling banyak, ini tanya paling banyak dan paling sedikit. Bila semangka dimakan semut dan habis, buah semangka yang tinggal berapa? Ya, bisa. Semangka dimakan semut habis, buah semangka yang tinggal berapa? Berapa buah yang berwarna merah? Mantap. Berapa buah yang berwarna merah? Bisa. Jadi dia cari, warna merah tuh yang mana ya? Jumlahnya berapa gitu. Jadi ada dua hal yang terjadi di sana. Oke, saya lihat lagi. Dari buah yang ada, kecepatan nggak kelihatan. Oke, saya lihat yang baru ya. Berapa jumlah jeruk jika dimakan satu? Oke, jumlah jeruknya tinggal berapa kalau dimakan satu? Berapa jumlah buah yang berwarna merah? Iya, tadi udah. Buah apakah yang paling banyak mengandung air? Bisa, tapi dikasih keterangan lebih lanjut. Ya, misalkan kandungan airnya gitu ya, berapa. Tapi jangan pakai angka yang susah-susah, nanti siswanya tidak mengerti karena ini untuk anak TK. Oke, mantap. Berarti kelihatan ya Bapak Ibu Guru ya bedanya soal kalau konteksnya seperti ini, soal yang di pemahaman itu seperti apa, soal penerapan itu seperti apa. Oke, satu lagi dong, penalaran. Nah, kalau penalaran itu gimana Bapak Ibu Guru? Tadi pemahaman udah tahu, hitung-hitung atau ditambah konteks hitungannya gitu ya. Terus diberikan ceritanya gitu. Nah, kalau penalaran tuh gimana Bapak Ibu Guru? Ada yang jawab. Buah mana uang itu mungkin ya yang bisa dimasak untuk sayur. Oke, bisa. Karena dia harus tahu untuk sayur itu apa aja sih yang diperluin gitu ya kan. Untuk sayur lumrahnya itu seperti apa sih? Sayur itu apa sih? Itu bisa butuh analisa di sana.
Berapa selisih buah stroberi dan buah jeruk? Iya, benar, selisih buah stroberi dan buah jeruk. Untuk itu dia kan perlu tahu ya, selisih itu artinya apa gitu. Terus stroberi berapa, jeruk berapa gitu. Itu masuk ke penalaran. Jika ingin 16 buah tomat, apa yang harus ditambah? Oke. Tapi di sini nggak ada tomat, maksudnya yang lain ya. 16 buah stroberi misalkan, apa yang bisa tambah? Ya, itu penalaran untuk anak TK. Bila buah jeruk ditambah 2, maka jumlah buah jeruk adalah, ya bisa juga. Atau jangan langsung ditambah 2. Jika kakak memberikan kamu 2 buah jeruk, gitu, jadi maka buah jeruk jumlahnya adalah berapa? Oke. Oke, saya lihat di kolom komentar lagi ya. Ayah tidak suka buah berwarna merah. Buah apa yang harus diberikan ke ayah? Oke, bisa. Ayah nggak suka buah berwarna merah gitu. Buah apa yang bisa diberikan ke ayah? Nanti kan dia akan melihat ya. Oh, yang nggak warna merah itu berarti ini jeruk. Ini warnanya oranye. Ini warnanya ungu gitu ya. Berarti ayah bisa dikasih buah jeruk sama buah terong. Iya, mantap. Saya kasih 2 jempol buat Bapak Ibu Guru. Ya kan, ternyata AKM nggak susah Bapak Ibu Guru. Gampang kok ternyata ya. Jadi seperti itu kira-kira, kelihatan perbedaan levelnya ya, mulai dari pemahaman, penerapan, sama penalaran. Lanjut. Nah, di sini ada Bapak Ibu Guru yang dari level sekolah dasar. Ayo, ada nggak? Saya mau tahu dong Bapak Ibu Guru yang dari sekolah dasar. Ada saya. Oke, Bu Heni. Oke, sip. Nah, ini contoh soal AKM sekolah dasar, Bu. Mari kita lihat. Jadi ini saya ambil dari salah satu website Pusmenjar, pusat assessment. Jadi di sini ada permen jelly ya, permen jelly warna-warni, ada warna hijau, warna merah, warna putih, warna kuning. Terus diberikan pernyataan. Pada gambar terdapat permen jelly warnanya merah, hijau, kuning, sama putih. Banyak permen jelly warna putih dapat dihitung dengan cara mengurangkan banyaknya permen jelly warna merah, hijau, dan kuning dari total keseluruhan permen di atas. Maka banyaknya permen jelly warna putih dapat dinyatakan sebagai gitu. Jadi dia harus ngitung dulu nih. Kan tadi kalau TK level menghitungnya mungkin baru satu variabel gitu ya. Kalau di sini bisa kita tambah karena dia sudah berada di sekolah dasar. Dia sudah tidak sudah meningkat lah tingkat pemahamannya seperti itu. Jadi di sini ditanya bahwa permen jelly warna putih dapat dihitung dengan cara mengurangkan banyak permen jelly warna merah, hijau, dan kuning. Berarti dia perlu tahu ya permen jelly warna putih ini berapa gitu. Permen jelly warna merah ini berapa? Permen jelly warna hijau berapa? Permen jelly warna kuning berapa? Gitu. Baru dimasukin ke sini, nggak dihitung secara langsung. Iya, mirip tabel periodik ya. Ayo, permen jelly warna merah berapa nih? Ini 2, ini 6, ini 12, ini 4, 8. Jadi warna merahnya itu 20. Ya. Ya, 20. Terus permen jelly warna kuningnya berapa? Kita hitung. Nah, warna hijaunya berapa? Nah, dari situ kita bisa lihat warna kuningnya nih berapa nih? 4, 6, 20. Warna kuningnya 6, warna hijaunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18. Ya, berarti 2 permen warna putihnya ini kita perlu hitung lagi berapa. Keseluruhannya permennya berapa. Nah, dia bisa menghitung satu-satu kan karena di sini kelihatan gambarnya gitu. Jadi ini kira-kira pemahaman. Mungkin ngerjainnya lama Mbak Eka. Ini kita hitung dulu keseluruhan permen dia berapa gitu. Terus dihitung lagi yang warna merah berapa, warna kuning
warna hijau berapa. Tapi kok cuma pemahaman? Ya iya, karena yang dibutuhkan cuma menghitung aja. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kan? Cuma ngitung. Ini berapa? Yang kuning 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi yang dia butuhkan memang cuma memahami konsep hitungan gitu ya untuk bisa mengerjakan hal ini. Jadi ini makanya dia ada di pemahaman seperti itu. Nah, coba kita naikin 1 tingkat lagi ya. Penerapan, kita naikin 1 tingkat. Pada gambar terdapat permen jeli warna merah, hijau, kuning, dan putih. Seperti yang tadi ya. Berdasarkan gambar di samping, pernyataan berikut yang benar adalah, nah, di sini dia harus baca semuanya dan milih. Kira-kira mana sih yang benar gitu. Dia tidak hanya menghitung, tapi melihat mana kira-kira yang benar. Misalkan ini, banyak permen putih sama dengan banyak permen merah plus banyak permen hijau. Jadi ada permen putih jumlahnya ternyata sama dengan permen merah sama permen hijau. Benar enggak gitu. Nah, itu dia harus lihat nih. Gitu ya, benar apa enggak gitu. Atau yang lain. Banyak permen putih sama dengan banyak permen merah plus banyak permen kuning. Nah, sini dia juga perlu lihat gitu. Jadi dia tidak hanya perlu menghitung tapi perlu memahami. Perlu lebih dari memahami, perlu menerapkan konsep hitungannya tadi untuk mengecek fakta. Apakah pernyataan-pernyataan ini benar atau tidak gitu. Kelihatan ya. Jadi kalau tadi paham hitungannya, sekarang dari paham hitungannya tadi tuh ngecek kondisi dari gambar yang ada, apakah pernyataan ini benar atau tidak. Jawabannya apa Bapak Ibu Guru? Banyak yang jawab D. Saya perlu hitung satu-satu ya untuk tahu benar atau enggak. Banyak yang jawab D. Oke, sip. Ada yang jawab salah. Yang salah yang mana Ibu? D. Oke, sip. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu Guru ya, kelihatan. Nah, masuk 1 tingkat lagi di penalaran. Jadi soalnya sama, informasinya sama, soalnya diubah menjadi Eka makan 2 buah permen warna merah. Pernyataan berikut yang benar adalah banyak permen warna putih lebih banyak dari sisa permen warna merah plus banyaknya permen warna hijau. Nah, ini lebih kompleks dari yang tadi gitu. Kalau yang tadi itu hanya permen putih sama dengan apa tambah apa gitu ya. Kalau ini tuh lebih kompleks. Banyak permen warna putih lebih banyak dari banyaknya sisa permen warna merah plus banyaknya permen warna hijau. Pilihannya lebih kompleks. Sisa permen warna merah sama dengan banyaknya permen warna hijau. Jadi ada konteksnya ceritanya. Kalau tadi cuma ngeliat doang dari sini mana yang benar, ini ada ceritanya. Si Eka makan 2 buah permen. Ya, jadi ini tuh 2 buah permen warna merah diambil. Jadi kalau 2 buah permen warna merah diambil, pernyataan yang benar apa gitu. Jadi ada sesuatu di sini. Ada sebuah cerita yang menemani soalnya gitu. Nah, ini naik 1 tingkat menjadi penalaran. Begitu Bapak Ibu Guru. Nah, lanjut ya. Nah, kira-kira kalau soalnya kayak gini, ini nggak ada angka nih soalnya. Nggak ada angka, kira gambar doang ya. Berdasarkan grafik di samping. Nah, jadi ini adalah butterfly life cycle. Jadi siklus hidup seekor kupu-kupu gitu ya, mulai dari dia menjadi telur, terus ini ada lagunya dulu. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu. Ya kan? Nah, persis. Telur, ulat, kepompong kupu-kupu gitu. Nah, ini mungkin soal buat anak kelas 3 ya. Kelas AKM nggak ada kelas 3, kelas 2 kali ya, ini soal buat anak kelas 2. Nah, Bapak Ibu diminta untuk membuat soal pemahaman. Oke, ada satunya. Berapa banyak perubahan dari kupu-kupu? Mantap, benar. Bisa dihitung ya. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. 4. Sebutkan urutan metamorfosis pada kupu-kupu. Ya, bisa. Cuma dimasukin konteks numerasinya ya, agar kelihatan dia ada di bilangan, aljabar, atau apa. Oke. Berapa jumlah proses metamorfosis yang dialami kupu-kupu? Iya, kelihatan. Berapa fase yang harus dialami kupu-kupu? Iya, kelihatan berapa fase yang harus dialami kupu-kupu.
Oke, ayo pemahaman. Setelah telur dihasilkan, maka perkembangan telur selanjutnya adalah setelah telur dihasilkan, maka berapa fase yang harus dialami kupu-kupu untuk menjadi kupu-kupu gitu misalkan. Itu kata-katanya perlu di restructure lagi ya, tapi seperti itu bisa gitu. Berarti ada operasi yang terjadi di dalamnya ya. Berapa jumlah telur yang tersedia? Iya, tentu saja berapa jumlah telur yang tersedia, kelihatan. Oke, nah naik satu tingkat. Berapa sayap kupu-kupu? Kelihatan ya, ada banyak sekali ya yang bisa kita buat ke dalam konteks numerasi. Oke, naik satu tingkat. Penerapan. Kira-kira kalau penerapan seperti apa? Iya, materinya nanti akan saya bagikan, Bu. Tenang saja. Nah, naik satu tingkat yuk. Penerapan. Kira-kira kalau penerapan tuh seperti apa ya? Penerapan, yuk penerapan naik satu tingkat. Kalau tadi sayap kupu-kupu jumlahnya berapa, telurnya jumlahnya berapa, terus tahapannya jumlahnya berapa. Nah, sebelum menjadi kupu-kupu dewasa, fase apa saja yang harus dilewati? Berapa fase yang harus dilewati? Sebelum menjadi kupu-kupu dewasa, berapa fase yang harus dilewati? Ya, bisa. Oke, yang lain yuk. Penerapan, naik satu tingkat Bapak Ibu Guru. Kira-kira apa? Naik satu tingkat. Mbak, contoh soalnya ada hubungannya sama bahasa Inggris. Ini juga ada hubungannya sama bahasa Inggris nggak? Karena dia dalam bahasa Inggris. Ya nggak, Bapak Ibu Guru? Misalkan butterfly life cycle X. X, ya X berapa kata gitu ya, berapa kata X ini gitu, atau kayak butterfly life cycle ini terdiri dari berapa kata gitu. Caterpillar or larvae ini terdiri dari berapa kata, misalkan seperti itu gitu. Oke, fase mana yang mengalami fase paling lama? Bisa, tapi ditambahin informasi tambahan ya, kayak fase telur nih berapa lama, jadi ulat berapa lama, jadi kepompong berapa lama, jadi kupu-kupu berapa lama, itu bisa, tapi ditambahin. Banyak tanaman di rumah yang daunnya pada habis, pada siklus di samping, berarti dia ada fase di mana? Oh, nice. Ya, ada konteksnya ya. Jadi pada fase keberapa gitu misalkan, jadi dia bisa hitung. Oh, karena banyak habis itu berarti dimakan ulat, berarti dia ada di fase kedua gitu misalkan. Oke, ya kelihatan ya Bapak Ibu Guru. Terakhir, penalaran. Kalau kira-kira penalaran tuh seperti apa Bapak Ibu Guru? Di soal ini, tapi konteksnya, tapi level kognitifnya saya naikin satu tingkat jadi penalaran. Kira-kira soalnya apa? Ayo, penalaran dinaikin satu tingkat. Dinaikin satu tingkat yuk, penalaran. Oke, ini berarti bentar, salah tekan saya. Dinaikin satu tingkat, ayo. Iya, ini ada yang menarik dari Bu Roshidah. Jika ulat dibasmi, bagaimana dengan jumlah kupu-kupu? Iya, masuk akal. Jadi dia akan mikir ya, misalkan ulat dibasmi gitu, apakah ini bisa terjadi gitu? Itu dia pasti berpikir, oh kalau ulatnya habis, tentunya kepompongnya tidak ada gitu, tentunya tidak akan ada kupu-kupu. Bisa. Berapa butir telur yang bisa menjadi kupu-kupu? Nah, itu tergantung kondisi ya Pak ya. Terlalu sulit mungkin untuk anak SD. Bisa itu penalaran, tapi mungkin terlalu sulit untuk anak SD karena kita harus mempertimbangkan berbagai macam faktor ya dan kondisi. Kita butuh kain sutra, pada fase manakah yang paling tepat? Iya, butuh kain sutra. Kira-kira pembuatan kain sutra itu berada pada fase mana sih? Oke, nah seperti itu kira-kira Bapak Ibu Guru. Ini mungkin buat kelas rendah ya, buat kelas 2 gitu, karena AKM dia kan per fase. Fase 1, 1 sama 2, fase 2, 3 sama 4, fase 3, 4 sama 5 sama 6 gitu. Jadi ini mungkin buat yang kelas 2 karena masih kelas rendah.
Saya lanjut ya. SMP. Nah, saya mau tahu nih Bapak Ibu guru yang dari SMP. Bapak Ibu guru yang dari SMP, ayo. Ada nggak? Saya, Pak Yamin. Oke, Bapak Ibu guru yang lain yuk, yang dari SMP ada. Oke, hadir. Nah, sekarang kita bahas yang dari SMP ya, Bapak Ibu guru ya. Ini diketahui sebuah resep makan di Burjo mungkin ya, karena ada mie rebus ya, Indomie spesial. Aduh, saya jadi ya. jadi ingin Indomie nih karena melihat resepnya. Nah, jadi dilihat harganya berapa. Waduh, makan mie doang bisa 330.000. Ya udah nggak apa-apa. Jadi dilihat harganya sekian gitu. Terus Banu bersama 5 temannya makan di sebuah restoran. Gambar di samping adalah total seluruh makanan dan minuman yang mereka pesan. Tiap orang akan membayar sesuai pesanan masing-masing. Banu memesan semangkuk mie rebus spesial dan segelas jus buah naga. Berapa rupiah yang harus dibayarkan Banu? Nah, ini berarti kita harus baca satu-satu ya. Bapak Ibu guru maaf ya, ini contoh resepnya malah makanan. Makanannya mie lagi. Nah, berapa rupiah yang harus dibayarkan Banu? Misalkan dia memesan semangkuk mie rebus spesial dan segelas jus buah naga. Mie rebus spesial itu berarti dia pesan satu ya, pesan satu harganya berarti bisa di sini. Terus dan segelas jus buah naga, nah ini berarti bisa dilihat di sini. Sebelum ditambah pajak berapa yang harus dibayar? Nah berarti butuh diapain? Butuh ditambah ini. Oke, ini harusnya pemahaman. Oke, ini harusnya pemahaman sih karena cuma butuh menghitung. Ini level pemahaman ya Bapak Ibu guru karena kita cuma butuh menghitung, cuma butuh melihat kira-kira membaca ini sih, kemampuan membaca grafik, membaca struk ini, baca resepnya gitu untuk kita bisa menjawab persoalan ini gitu. Jadi ini masih kalau untuk anak SMP ini dalam level pemahaman ya karena cukup mudah. Begitu. Lanjut, naik 2 tingkat di sini, penalaran. Kira-kira soal penalarannya seperti apa? Mengambil kerupuk kaleng, salah seorang teman Banu bertanya, berapa harga satu kerupuk kaleng? Pelayan menjawab 3.000. Apakah jawabannya tepat? Nah, ini dia nyari tahu ya, kira-kira jawaban pelayan ini tepat apa enggak gitu. Bagaimana caranya menjawab ini? Nah, si siswa harus tahu apakah benar harga kerupuk itu 3.000. Lihat di sini ya, harga kerupuk mana ya kerupuk ya. Nah nih kerupuk kaleng. Dari sini harganya adalah 2.500. Lain jawab 3.000 berarti dia mencocok ya kan? Dia nyari harga kerupuk berapa, terus dia cocokin di sini harga yang dijawab sama pelayan berapa 3.000 gitu. Apakah jawaban pelayan tepat? Tidak, ya kan? Jelaskan jawabannya karena ada selisih gitu ya. Karena ada selisih 500 sehingga jawaban pelayan tidak tepat. Nah, ini masuk dalam penalaran. Ini simpel Mbak Eka, cuma nyocokin. Tapi kenapa penalaran ya? Karena dia harus menjelaskan jawabannya. Kenapa jawaban pelayan itu tidak tepat? Karena ada selisih gitu. Oh, berarti agar jawaban pelayan tepat, angkanya harus sama. Berarti di situ ada konsep ekivalen ya. Makanya jelaskan pada saat menjelaskan jawaban itu bisa jadi penalarannya di sana gitu. Jadi tidak hanya menjawab jawaban pelayannya itu tepat atau tidak, tapi menjelaskan juga. Oke, nah kita latihan lagi ya, Bapak Ibu guru. Kalau grafiknya seperti ini, ayo. Kalau level pemahaman kira-kira seperti apa yuk? Nah, ini adalah grafik penderita sembuh COVID di negara ASEAN. Ayo, level pemahamannya kira-kira seperti apa? Soalnya, level pemahaman. Berapa penderita di Malaysia? Bisa, penderita di Malaysia. Jadi dia perlu tahu bagaimana cara membaca grafik ya. Penderita di Malaysia, oh berarti harus cari yang ada kata Malaysianya. Ini kata Malaysia. Cari ada yang kata penderitanya, ini penderita. Oh, 10.030. Berapa banyak penderita COVID yang sembuh di ASEAN? Bisa. Negara mana yang paling banyak? Aduh, kelewatan. Negara mana yang paling banyak penderitanya? Bisa
Ya, bisalah mencari yang paling banyak, berarti ngelihat angka yang paling banyak di sini yang mana ya? Negara mana yang paling tinggi tingkat kesembuhannya? Ya, bisa mencari maksimum dari ini. Dari yang sembuh. Berapa jumlah pasien yang sembuh di Indonesia? Bisa. Oke, saya ke YouTube. Penderita terbanyak dari negara mana? Ya, bisa. Negara mana yang paling tinggi tingkat kesembuhannya? Bisa. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu Guru. Kalau saya naikin satu level ke penerapan, ayo jadinya gimana? Kalau saya naikin satu level ke penerapan. Tadi pemahaman kita cari-cari ya, kayak Malaysia yang sembuh berapa, Malaysia yang menderita berapa, yang paling banyak apa gitu. Kalau dinaikin satu level ke penerapan gimana? Berapa selisih yang sembuh? Iya. Di Malaysia dan Brunei, benar. Jadi dia harus ngebandingin ya. Ada proses yang lebih tinggi dibandingkan hanya membaca data, yaitu membandingkan. Bisa. Berapa selisih? Ya, selisih bisa kita pakai ya di sini untuk menyatakan penerapan. Yang lain ada nggak? Selisih. Oke. Indonesia ranking keberapa dalam mengatasi COVID? Mantap, ya benar. Jadi dia harus mengurutkan ya kan. Ada proses yang terjadi selain selisih, itu mengurutkan yang paling tinggi yang mana gitu sampai yang paling rendah sehingga dia tahu ranking Indonesia ranking keberapa. Keren. Oke, perbandingan bukannya masuk ke pemahaman ya Mbak. Nah, ini tricky sebenarnya. Jadi di Bloom taksonomi itu sendiri, saya dulu sempat berdebat cukup banyak sama teman-teman saya. Karena menurut saya, itu di KKO-nya, di C-nya perbandingan itu pemahaman gitu. Di teman saya bilang enggak, itu adalah penerapan seperti itu gitu. Jadi sebenarnya tergantung dari konteksnya lagi gitu. Kalau anak SD saya suruh membandingkan, itu kan cukup tinggi ya di mereka. Jadi itu bisa saja masuknya nggak ke pemahaman lagi, bisa saja masuknya ke penerapan. Dan juga tergantung apa yang dibandingin. Misalkan membandingkan jumlah buah apel dan jumlah buah strawberry buat anak SMP, itu kan cukup rendah ya. Membandingkan, ini kan bilangannya saja nih. Membandingkan bilangan yang penderita Malaysia sama penderita Vietnam, itu kan cukup rendah ya, angkanya langsung ada. Malaysia 1030, Vietnam maksud saya itu yang dibutuhkan kemampuannya cukup tinggi seperti itu, bilangannya tidak rendah seperti bilangan strawberry tadi itu untuk anak SMP gitu. Jadi itu saya naikin levelnya ke atas menurut saya menjadi penerapan. Tapi ini cukup tricky Bapak Ibu Guru, karena menurut kita itu pemahaman, tapi menurut orang lain itu penerapan, itu bisa jadi benar-benar tergantung sama konteks dari soal itu lagi gitu, dan level si anak tadi. Kira-kira kalau buat SMP, perbandingan yang seperti ini gitu, dia membaca data dan membandingkan itu sudah masuk di mana, penerapan atau penalaran. Kadang kan kita memang udah ada daftar ya kata kerja operasionalnya, jadi kayak perbandingan itu masuk ke pemahaman, ini masuk ke ini masuk ke ini. Tapi itu bisa aja berbeda-beda gitu, bisa aja ada satu kata yang mewakili dua level kognitif, itu bisa banget. Jadi benar-benar tergantung sama konteksnya lagi. Oke, saya lanjut ke pertanyaannya. Urutkan data di atas dari negara penderita sembuh COVID dari yang terendah hingga yang tertinggi. Ya, bisa. Kira-kira gitu ya. Oke, sekarang ke penalaran. Oke, yuk ke penalaran. Naikin satu level lagi, penalaran. Berapa negara yang belum bisa menangani COVID dengan baik? Jelaskan alasanmu. Boleh, tapi kita harus kasih standar. Yang dimaksud dengan menangani COVID dengan baik itu seperti apa? Misalkan kita bikin informasi tambahan. COVID tertangani dengan baik apabila penderita sembuh itu sekian persen, yang pasien yang sembuh itu
95% dari penderita, misalkan seperti itu. COVID bisa tertangani dengan baik apabila penderita angkanya kurang dari 5.000, misalkan seperti itu. Penderita angkanya kurang dari 1.000, misalkan seperti itu. Kita harus kasih standar dulu. Benar, itu merupakan penalaran. Menurut kalian, negara manakah yang perlu dilakukan vaksin dengan segera dan berikan alasannya? Nah, lagi-lagi boleh, tapi ya tadi itu kayak framework atau apa ya bahasanya ya, kondisi vaksin itu perlu diberikan itu apa sih gitu. Misalkan kondisi perlu diberikan vaksin itu kalau penderitanya jumlahnya sekian. Kondisi perlu diberikan vaksin kalau yang sembuh sekian, misalnya seperti itu. Jadi harus diberikan informasi tambahan juga ya Bapak Ibu Guru. Oke. Rasio tingkat kesembuhan paling rendah terdapat pada negara mana? Ya. Apakah negara yang jumlah penduduknya sembuh dari COVID sudah pasti menerapkan protokol kesehatan yang baik? Ya, itu penalaran sekali, tapi perlu diberikan informasi tambahan lagi-lagi ya. Perlu kita berikan informasi tambahan, misalkan penanganan COVID di Singapura itu seperti apa, Indonesia seperti apa, Filipina seperti apa, sampai Kamboja seperti apa, baru diberikan pertanyaan yang tadi. Oke, keren ya Bapak Ibu Guru ya. Sudah berlatih membuat soal bersama-sama kita. Nah, yang SMA. Nah, sekarang ada Bapak Ibu Guru yang dari SMA. Halo, Bapak Ibu Guru yang dari SMA. Sebanyak apa? Saya mau tahu dong. Pak Muhammad Yamin nih banyak ya kayaknya, dari SMP juga, SMA juga. Oke, yang lainnya ada Pak. Ada Bu Sastila, ada Bu Nurul, Bu Khairuna, Bu Siti. Oke, Pak Hanafi ya. Oke, siap. Nah, ini saya lihat udah banyak ya yang dari SMA ya. Nah, karena ini kita sudah 1,5 jam bersama, mari kita stretching dulu Bapak Ibu Guru, stretching dulu. Mungkin tadi capek, matanya ngelihat layar handphone terus ya, jadi kepalanya diputer dikit gitu misalkan. Terus tangannya di stretching juga gitu. Terus matanya dialihkan sedikit ke tempat yang lain, ke kiri misalkan, ke kanan gitu ya, ke atas, ke bawah. Ya, kita stretching dulu sedikit, baru nanti kita lanjut. Oke. Nah, lanjut ya. Ini yang buat SMA, Bapak Ibu Guru. Yang buat SMA. Jadi tidak harus tabel-tabel yang berbentuk angka gitu ya, siklus seperti ini atau ini bukan siklus ya, ini adalah grafik permukaan bumi dan dasar laut. Ini juga bisa, ini kan mata pelajarannya geografi ya berarti ya, juga bisa diketahui daratnya di mana, panjangnya seperti apa, kedalamannya seperti apa gitu, terus jaraknya seperti apa gitu. Misalnya ditanya, seorang manusia bisa menyelam hingga 230 meter di bawah permukaan laut, bagian terjauh apa yang bisa dicapai manusia tersebut? Apa? Landas benua, lereng benua, lubuk laut, palung laut. Nah, ini udah jelas pemahaman ya buat anak SMA, karena gampang banget buat dia tinggal lihat, kira-kira kalau berenang sampai 230 meter atau bisa mencapai apa sih gitu. Jadi kelihatan di sini. Bisa mencapai lereng benua misalnya seperti itu, atau bisa mencapai apa. Kelihatan sekali ya ini bahwa ini adalah pemahaman. Penerapan. Kapal selam A bisa menyelam sejauh 5.000 meter. Namun, kapal selam tersebut hanya bisa berada pada kedalaman tersebut selama 30 menit. Kapan kapal selam tersebut ingin mengeksplorasi ekosistem laut kedalaman tersebut selama 10 menit. Berapakah kecepatan yang harus dimiliki? Nah, ini penerapan buat anak SMA ya. Kalau buat anak SMP ini penalaran, tapi buat anak SMA ini penerapan. Jadi dia mau nyelam 5.000 meter ya, tapi dia cuma bisa menyelam kalau kedalaman tersebut cuma 30 menit. 10 menitnya dipakai buat eksplorasi gitu. Berarti dia cuma punya waktu 20 menit ya kan untuk menyelam gitu. Jadi agar 20 menit tadi itu tercapai, berapa sih kecepatannya? Ini ada berbagai macam.
Banyak yang jawab. Ayo, berapa yo? Banyak yang jawab A. Bener nggak sih? Ini saya nggak nyari juga sih sebenarnya. Berapa banyak yang jawab A? Iya. Oke, lanjut. Nah, oke lanjut. Pertanyaan yang cocok untuk level kognitif tersebut. Kira-kira apa kalau penalaran? Pertanyaannya. Penalaran, ayo grafiknya seperti ini. Ini Bapak Ibu guru dari berbagai lintas mata pelajaran boleh jawab. Penalaran, ayo apa? Penalaran, oke, saya masih tunggu, belum ada yang jawab. Kira-kira kalau konteksnya seperti ini, saya mau bikin contoh soal penalaran. Kira-kira akan seperti apa? Yuk. Apa yang terjadi ketika kapal masuk palung laut? Bisa, tapi lagi-lagi harus diberikan konteksnya ya, diberikan informasi tambahan. Sebenarnya kondisi palung laut itu seperti apa sih? Gitu. Ya, bisa apa yang terjadi ketika kapal masuk palung laut, tapi dikasih informasi tambahan. Kalau kondisi kapal yang masuk palung laut itu akan seperti apa gitu. Magma bisa keluar melalui berapa jenis dasar laut? Oke, itu mungkin masih penerapan ya, karena dia kan tinggal lihat, oh ini toh magmanya gitu, dia bisa keluar dari ini berarti landas benua ya, dia bisa keluar melalui landas benua, terus juga permukaan daratan gitu ya, itu mungkin masih penerapan. Ayo kalau penalarannya seperti apa yuk? Bagaimana jika kapal menabrak gunung laut? Bisa, tapi harus ada informasi tambahan. Jadi kondisi apa sih yang terjadi apabila kapal menabrak gunung laut? Ciri-ciri habitat yang hidup di kedalaman sekian. Bisa, tapi lagi-lagi diberikan informasi tambahan. Kira-kira habitat apa saja yang hidup pada kedalaman tersebut. Oke, ya Bapak Ibu Guru. Jangan lupa juga mengaitkan ke konteks-konteks numerasinya ya, konten-konten numerasinya ya Bapak Ibu Guru. Oke, ini ada di YouTube juga banyak yang komentar. Seberapa jauh kemampuan manusia untuk menyelam di laut? Ya, kita perlu menemukan konten numerasinya juga sih. Kira-kira seperti apa? Oke, nah Bapak Ibu Guru, itu kira-kira konten soal numerasi di tingkat SMA. Ini saya ada satu contoh soal lagi, mungkin kita latihan yang terakhir kali ya nih sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Latihan yang terakhir. Nah, jadi ini ada peta wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Diketahui ya petanya seperti ini, terus luas wilayahnya berapa persen gitu, terus diketahui konteksnya. Provinsi Yogyakarta terdiri dari beberapa kabupaten ya, terus ada taman pintar. Tabel berikut menyajikan data kependudukan, sedangkan diagram menyajikan persentase luas masing-masing kabupaten. Jadi ada persentase luas masing-masing kabupaten. Jadi ada dua diagram di sini, kompleks banget. Ada diagram petanya, lalu ada tabelnya. Oke, pertanyaan saya, satu terakhir pertanyaan saya. Pertanyaan yang ada di level penalaran berdasarkan data dan grafik ini. Ayo, level penalaran. Berapa populasi penduduk terbesar dari diagram penduduk di Bantul? Penalaran. Itu mungkin masih penerapan ya, karena dia lihat berapa populasi penduduk terbesar dari diagram penduduk di Bantul. Jadi dia lihat Bantul, terus cari penduduk terbesarnya dari diagram tersebut berapa.
Ya, itu mungkin masih penerapan. Ayo yang lain. Daerah mana yang terluas? Itu mungkin masih pemahaman, karena dia tinggal lihat angkanya saja ya. Oh, Gunung Kidul. Yang paling luas. Ya, oh ini kelihatan bahwa Gunung Kidul area paling luas gitu. Jadi dia cuma butuh paham untuk membandingkan aja. Oke, penalaran yuk Bapak Ibu Guru. Oh, tulisannya terlalu kecil. Maaf ya, Pak. Ini nanti slide-nya saya bagikan. Nanti biar bisa dibaca setelah ini. Ibu, maaf saya tulisannya terlalu kecil. Oke. Oke. Penalaran. Ayo, belum ada nih penalaran. Oke, saya sambil baca-baca. Oke, nih dari Bu Astrid ada yang menarik nih. Dari data sensus di atas, manakah yang tingkat kepadatan penduduknya terpadat? Jelaskan. Mungkin bisa diubah jadi kayak gini ya. Kulon Progo itu lebih padat dibandingkan Bantul. Jelaskan. Nah, gitu. Jadi di situ dia cari tahu nih kepadatan Kulon Progo berapa, Bantul berapa gitu. Terus mengevaluasi apakah pernyataan tersebut itu benar atau tidak gitu. Dan cari tahu kenapa. Oh, ternyata angka kepadatan di Bantul lebih rendah dari Kulon Progo, maka benar Kulon Progo lebih padat daripada Bantul. Misalkan seperti itu, bisa kita modifikasi pertanyaannya. Ya, ini nanti slide-nya saya bagiin. Jadi kalau sekarang kurang jelas, nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu Guru ketika slide-nya dibagikan. Terima kasih Bu Astrid. Udah 1 jam 40 menit kita bersama-sama. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu Guru ya. Apabila ingin bertanya, yang Bapak Ibu Guru yang di YouTube, silahkan posting pertanyaannya. Kalau yang di aplikasi itu saya akan baca ya, saya akan lihat. Oke, dari awal Bapak Ibu Guru kalau ada pertanyaan monggo ya. Sekarang kita sedang sesi tanya jawab, atau mau raise hand tanya sendiri boleh Bapak Ibu Guru raise hand, nanti kita kita akan berinteraksi melalui video seperti yang sudah dilakukan Mas Angga tempo hari. Oke. Oke, boleh resen Bapak Ibu Guru. Nah, ini saya sambil baca-baca pertanyaan dari Bapak Ibu Guru ya. Apakah dalam PBM guru tetap mengarahkan mapel masing? Sudah ada kan? Maksudnya apa ya Bu Megawati? Tetap mengajarkan mapel masing-masing sudah ada AKM? Iya, karena AKM tadi itu kan kompetensinya ya. Kalau kontennya sendiri bisa di berbagai mata pelajaran Ibu. Jadi bisa saja nanti soal AKM yang dites itu menggunakan mata pelajaran geografi misalkan, atau seni budaya, bisa saja terjadi gitu. Jadi tidak harus matematika atau bahasa Indonesia. Adakah kisi-kisi dan contoh soal AKM? Ada Ibu, ntar ya saya buka. Nah, saya share screen lagi. Bapak Ibu Guru kalau ada yang ingin bertanya secara langsung, boleh ya angkat raise hand. Nanti saya nama webnya adalah Puspendik Kemendikbud. Jadi ini ada kisi-kisinya di sini. Bapak Ibu pergi ke contoh soal. Terus nanti Bapak Ibu pilih aja mau yang mana. Misalkan numerasi kelas 2. Dia nggak contoh soalnya sih, tapi indikatornya itu ada di sini. Seperti ini. Memahami bilangan cacah. Jadi ada 1 soal terkait itu. Memahami pecahan satuan sederhana. Ada 2 soal terkait itu. Terus membandingkan 2 bilangan. Nah, ada 1 soal terkait itu. Jadi kisi-kisinya sih enggak. Tapi kita bisa melihat soal ini dari indikator-indikator soal yang ada di sini, Bapak Ibu Guru. Seperti itu. Udah. Lamannya. Oke.
Coba berikan satu contoh soal pilihan ganda kompleks. Bisa soal pilihan ganda kompleks. Bentar ya, presentasi saya tadi. Nah, sebentar Bapak Ibu Guru, saya cari. Sambil mencari boleh kalau ada pertanyaan yang lain. Sambil mencari boleh kalau ada pertanyaan yang lain. Oke, saya share screen lagi ya. Ya, jadi pilihan ganda kompleks itu, maaf tadi kalau saya belum pilihan ganda yang jawaban benarnya itu bisa jadi lebih dari satu gitu, bisa jadi 2, 3 gitu. Contohnya ini soalnya diketahui ya, gambarnya itu ada meja, ada gantungan, ada pintu, macam-macam, ada penggaris, CD dan lain sebagainya. Terus tanya manakah pernyataan yang tepat dari pernyataan berikut, bisa jadi lebih dari satu ya. Ini saya aja klik bisa gitu, saya klik 3 masih bisa, saya klik 4 masih bisa, saya klik 5-5-nya masih bisa. Nah, itulah pilihan ganda kompleks. Jadi jawaban benarnya itu lebih dari satu, tidak hanya satu. Kalau pilihan ganda biasa yang benar satu. Itu. Iya, Pak Edward nanti akan saya bagikan di grup ya materi hari ini yang saya berikan, juga websitenya tadi. Oke, dari Mbak Ima, dalam penyusunan AKM dengan numerik, apakah perlu kerjasama dengan guru matematika untuk pembahasan dan pembuatan soal-soal AKM? Boleh Bu, misalkan Ibu mau memastikan ya, apakah kontennya tadi udah benar. Jadi kalau soal konteks sama level kognitif, saya yakin Bapak Ibu Guru udah sangat familiar ya, tapi untuk kontennya, misalkan mau diskusi sama guru matematika, benar nggak sih ini bilangan gitu? Benar nggak sih ini data gitu? Benar nggak sih ini geometri? Boleh, silahkan mendiskusikan hal ini dengan guru matematika sehingga porsi numerasinya tadi itu tetap ada seperti itu. Iya, absennya tunggu sebentar lagi ya Bapak Ibu Guru karena kita masih 15 menit. Raise hand non aktif, wah kok bisa? Oh, ini ada yang raise hand ternyata dari tadi. Aduh, saya nggak kelihatan. Halo, selamat kabar? Baik. Ya, gimana Bu? Saya ingin menanyakan untuk masalah AKM ini kan hanya satu aspek dari asesmen nasional. Benar. Aspek kan ada 3 aspek. Itu yang saya sempat pelajari. Nah, yang menjadi pertanyaan ini, kan asesmen itu bukan menentukan anak lulus atau tidak, naik atau tidak, tapi asesmen itu dilakukan untuk pemetaan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan. Nah, nanti hubungannya ke nilai siswa itu seperti apa? Ya nilainya, apakah nanti ini akan rapot akan diganti atau seperti apa? Ini kita masih menduga-duga. Karena yang saya pelajari dari BIMTEK yang saya ikuti itu hanya sebagai pemetaan mutu pendidikan satuan pendidikan gitu. Baik. Jadi ini arahnya kemana? Kita kasih kejelasan supaya nantinya karena soal untuk asesmen setiap sekolah itu akan dibuat oleh pemerintah. Ya, itu. Nah, jadi kitanya nanti sebagai pendidik itu seperti apa ke depannya untuk di satuan pendidikan masing-masing. Terima kasih Mbak Eka. Terima kasih Ibu. Maaf sebelumnya dengan Bu siapa, dari mana Bu? Oh, saya Ibu Rispa Lisbua dari Pasir, Kalimantan Timur. Oke, baik Ibu. Bu Risma, Kalimantan Timur. Nah, benar Bu, dari informasi yang saya dapatkan juga, AKM ini fungsinya adalah pemetaan. Jadi memang tidak, jadi low stake ya, kalau seperti yang Mas Wisnu jelaskan. Jadi dia tidak berkepentingan tinggi gitu. Nilai siswa nggak penting di sini. Jadi nanti hasil dari AKM laporannya seperti apa itu saya nggak tahu. Laporannya seperti apa karena
mungkin itu pemerintah yang lebih tahu dan belum ada pendistribusian lebih lanjut gitu ya, atau edukasi lebih lanjut mengenai laporannya itu akan seperti apa. Jadi saya nggak tahu, tapi fungsinya setahu saya itu low stake dan pemetaan. Jadi nilai siswa seperti apa itu tidak penting buat untuk siswanya, tapi penting untuk pemerintah, justru penting untuk government. Buat sekolahnya juga penting, karena justru nanti apa yang dibutuhin sama sekolahnya dari nilai-nilai tersebut itu bisa dijadikan data untuk pemerintah untuk mengembangkan lebih lanjut apa sih yang dibutuhkan sama sekolahnya. Misalkan sekolahnya butuh kurikulum yang mengarahkan ke kurikulum yang menguatkan penumerasi, karena misalkan hasil numerasinya tadi kurang, atau sekolah butuh infrastruktur terkait scientific gitu, karena di soal scientific tadi itu kurang, misalkan seperti itu. Saya juga kurang tahu itu seperti apa, mungkin yang lebih tapi seperti itu sih Bu, pemetaan fungsinya. Jadi kalau yang buat siswa sendiri kan ada ujian sekolah ya Bu, jadi ujian sekolah kan tetap ada ya. Jadi siswa akan tetap melaksanakan yang seperti UN ujian sekolah gitu. Jadi istilahnya soal-soal yang dibagikan ini tadi, sepertinya saya juga ikutin ya dari Kemendikbud. Soal-soal yang dibagikan tadi itu sebagai standar bahwa anak itu mencapai level keberapa, karena itu ada 4 level ya, perlu intervensi khusus, kemudian masuk ke dasar, kemudian cakap dan mahir. Dia masuk di level mana ya, masuk di tingkatan mana. Jadi itu yang menjadi itu tadi yang menjadi bahan pertanyaan, dan yang lebih sedih lagi, apakah itu akan mempengaruhi akreditasi sekolah? Enggak ya Bu ya, karena kan pemerintah ngambil data ya, artinya ya. Semoga enggak ya Bu. Karena nanti akreditasi sekolah, kasihan. Iya, karena nanti akan ada survei sekolah lagi yang terpisah dari AKM ini gitu. Oh begitu ya. Kalau AKM sih pemetaan aja. Seperti itu Bu, kira-kira. Terima kasih banyak ya Ibu. Ya baik, terima kasih. Mudah-mudahan Senius bisa nanti bahan pikiran ke Senius, nanti model rapotnya seperti apa, penilaiannya seperti apa, bantu kita dari Senius. Oke, baik. Nanti kalau kita menerima informasi, kita lakukan yang seperti ini lagi ya Bu ya. Baik. Makasih Mbak Eka, salam sehat. Oke. Boleh, ini saya, oke, udah ada yang baru. Halo Mbak. Halo Pak Sujatmiko, suaranya saya kurang dengar. Bentar ya. Ya, absennya beberapa menit lagi dibagiin ya, Bapak Ibu guru sabar. Mbak Ana, nanti kalau udah lewat 55 silakan dibagikan di kolom komentar ya. Ya, jadi Bapak Ibu guru bisa absen. Bisa Ibu. Jadi aplikasi boleh, YouTube boleh, nanti kita bagiin absennya. Ya, silakan Pak Sujatmiko. Oke Mbak. Ini yang pertama, kalau saya lihat dari pusat penilaian Kemendikbud, itu untuk anak PAUD itu tidak ada KM. Tahu saya untuk yang baru, kebijakan yang baru itu bahwa untuk taman bermain dan PAUD itu tidak dikenalkan untuk angka sama huruf. Bahkan dia memang harus, kalau warna memang betul. Jadi kalau dibiasakan sih sebenarnya boleh, tapi sebenarnya kalau menurut aturan itu tidak diperkenankan, karena memang tidak diperkenankan angka sama huruf. Tidak salahnya kalau PAUD sekarang memang dikenalkan. Sebenarnya kalau di sekolah ramah anak itu sebenarnya tidak diperkenankan untuk anak PAUD. Kemudian yang kedua, karena kita berbasis dengan Genius, saya lihat saya membuat soal itu justru di Genius itu tidak ada soal AKM. Setahu saya ini tadi saya ukur-ukur ini ternyata Genius masih ke ujian nasional, bahkan soalnya semuanya ke ujian nasional. Belum ada yang menyentuh asesmen kompetisi nasional. Jadi saya buat paling tidak ada gambaran, meskipun kita memang sudah membuat dari pusat penilaian dari Kemendikbud, tetapi paling tidak ada per mapel atau per KD, paling tidak ada contoh dari Genius, terutama yang Genius untuk guru. Ini kita paling tidak sebagai acuan untuk membuat soal. Meskipun tadi materi memang sudah jelas, tapi paling tidak nanti di penilaian saya
itu ada beberapa materi yang dari untuk guru itu yang bisa kami adopsi karena memang kita memang butuh untuk AKM ini. Meskipun tadi dari Bu yang dari siapa tadi memang tidak ada efeknya memang dari sekolah, tetapi itu nanti berefek ke bantuan sekolah karena itu pemetaan. Oh ini bagi sekolahnya, yang kena tetap kita. Soalnya ini sekolah ini pemetaan belajar tetap kena guru. Soalnya guru, oh ini bagi ngajarnya kan AKM itu kan bukan dilatih sebenarnya, tapi pembiasaan kita mengajarkan untuk anak terbiasa. Nah itu salahnya kemarin saya sempat protes ke waktu ada dari kementerian, harusnya ada panduan dari kementerian bagaimana cara guru yang mengajar. Jangan guru diharuskan buat soal AKM, tetapi panduan mengajar yang mengarah ke AKM dari buku modul itu. Nah, siapa tahu nanti dari Genius ini mendahului dari paling tidak ada istilahnya ya materi yang mengarah ke AKM, buat soalnya latihannya seperti modul itu sehingga guru terbiasa. Ini sudah masukan untuk karena kita baik katanya kelebihannya kan dari penilaian. Saya berharap dari penilaiannya dari Genius ini nanti juga banyak yang AKM. Begitu Mbak, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak Sujatmiko. Tadi saya ingatnya Budiman. Terima kasih banyak Pak Sujatmiko. Benar, PAUD nggak ada AKM-nya, tapi kita pikir bahwa guru-guru di sini kan berbagai macam ya Pak ya, mulai dari PAUD sampai SMA. Jadi kita ya kalau tingkat SMK kan mirip-mirip ya sama tingkat SMA. Jadi kita buatkan yang contohnya yang dari PAUD seperti apa. Jadi pembiasaannya bagus sih karena ya tadi itu skill-skill yang bisa didapatkan apabila siswa-siswanya dilatih ke soal yang mungkin tidak hanya pemahaman tapi sampai penalaran itu seperti apa gitu. Jadi makanya tadi saya berikan contoh maaf ya agak memberikan kebingungan gitu. Kalau masukannya terima kasih banyak Pak, kita tampung ya, kita memang sedang berupaya untuk mengembangkan kurikulumnya, namun saat ini belum sempurna, jadi mungkin nanti apabila sudah sempurna kita di lain kesempatan mungkin akan mengadakan pelatihan seperti ini lagi. Terima kasih banyak Pak masukannya, nanti mungkin akan kami terima kasih banyak, nanti akan kami pertimbangkan seperti itu Bapak. Saya setuju mungkin lebih ke bagaimana cara guru mengajar dibandingkan membuat soalnya, tapi dari pemerintah sendiri itu tidak ada panduan seperti itu. Jadi kita mengira-ngira aja nih. Jadi kalau misalkan soalnya seperti ini, itu di berbagai mata pelajaran nantinya akan seperti apa sih gitu. Kalau konteksnya seperti ini, pembawaan dari berbagai mata pelajaran seperti apa gitu. Sehingga guru juga jadi terbiasa dengan soal-soal AKM ini seperti apa. Begitu Bapak. Tapi tadi ada salah satu website Pusmenjar yang cukup lengkap ya terkait pemetaan soal-soal AKM literasi maupun numerasi. Mungkin tapi itu lagi-lagi itu soalnya bukan panduannya gitu. Panduan mengajarnya seperti apa. Jadi mungkin kita bisa lihat-lihat dari sana lah. Terima kasih ya Bapak atas masukannya, saya catat. Nah, Bapak Ibu guru, ini waktunya mepet, maaf, saya kebanyakan menjelaskan. Ini sudah ada absen yang diberikan oleh Mbak admin di aplikasi. Terus juga saya bahwa terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya nggak bisa jawab satu-satu. Nanti kalau mau diskusi di grup boleh. Nanti kalau ada pertanyaan yang saya lihat dan saya bisa